ego emi autos, itu bahasa Yunaninya. Ya, supaya yang awam di bawah juga tahu. Ego emi autos baru artinya akulah dia. Kalau dia hanya mengatakan ego emi, akulah aku atau akulah ini. Akulah saya, akulah diriku. Gitu. Nah, sekarang begini, orang Yahudi menunggu siapa? Menunggu Tuhan datang menjadi bayi atau menunggu Mesias datang kepada mereka, orang yang diurapi Tuhan? Mereka menunggu manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang kamu lantik menjadi Tuhan itu adalah Mesias palsu. Sang Lucifer yang datang kepada Paulus, itulah yang kau sembah. Sedangkan Yesus sampai hari ini itu masih hidup. Yesus tidak mati. Di dalam kitabmu sendiri, Yesus berkata bahwa ada yang tidak mati sampai kemudian kerajaan Allah itu datang. Ada di antara manusia yang hadir di sini tidak akan mati sebelum kerajaan Tuhan itu datang. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Henok. Yesus kan? Jadi Yesus itu belum mati. Jadi yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus. Itu Mesias. Mesias palsu. Yang keluar dari kubur itu Mesias palsu, sang penyesat. Betul. Yang nyaman. Ah, tuh. Orang Kristen aja katakan betul. Bapak adalah Yusuf. Nah, tangkislah itu. Ya, Si mau datang besok, Indra. adalah Yusuf. Itu harus tahu juga itu si Domini ini. Dia enggak tahu Bapak itu siapa. Orang Kristen di bawah silahkan sangkal Bapak itu Yusuf. Henok yang Juga belum enggak mati. mati sampai sekarang. Biar kamu tahu, Henok. Maria Domino kau tidak ke mati. gereja aja dulu. Yusuf tidak mati. Yesus tidak mati. Di mana ayatnya Yusuf mati, Maria mati, Yesus mati? Masih mau Tidak datang ada. besok. Tidak ada. Banyak yang tidak mati satu kampung itu, Bang Juma. Ya, masih mau datang besok, Indra. Bagaimana Oke, saya Indra? jawab ya, saya bagian jawab ya. Oke. Saya Nah, bagian jawab. silakan. Anda berkata bahwa dia mengaku dia anak manusia. Oke. Ya memang karena dia anak manusia. Anak tukang Siapa kayu. bilang dia anak kucing? Oke. Saya kasih buka data lagi. Anda baca ketika Silakan. dia memperlihatkan dirinya dalam penglihatan dalam kemudian kepada Yohanes murid yang dia kasih. Anda lihat di Gimana? dalam Wahyu 1 ayat Iya. 13. Dan Yohanes mendapat penglihatan dan di tengah-tengah kalian itu ada seorang serupa anak manusia. Indra. Yang Mesias itu Pak Indra. Karena saya Pak belum Indra. menjawab. Kita bongkaran aja malam ini. Pak Indra. Pak Indra, kita bongkaran aja malam ini. Yang Mesias itu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yesus jadi Tuhan. Yang Elia itu Yohanes Pembaptis. Nah, saya jawab ya. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang berada di tengah-tengah kaki Dian itu adalah serupa anak manusia. Dia Yang memiliki ada tiga tenda. kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih bersih, yang merah dan matanya bagaikan nyala api. Tetapi Itu yang saya Popo, selalu itu tekankan, Popo, itu ayat Popo. 17 dan 18. Ketika dia Parakang itu. Musa dengan Elia di atas gunung. Yesus Itu berkata, parakang, "Aku telah parakang mati. itu. Namun Itu aku parakang hidup sampai menurut selama-lamanya." Jadi yang Alfa dan awal dan yang akhir itu siapa? Itu Allah. Kamu baca Jangan di kau Yesaya. gila, Supaya jangan masih kau belum gila. mengerti lagi. Saya Jangan bawa kau Yesaya supaya gila, paham jangan kau semua. gila. Jangan kau gila permanen, Indra. Kutanya sama kamu, Indra. Menurut Yesus ada nggak Mesias palsu? Ayat terakhir. Saya kasih ayat terakhir. Jangan dikasih Indra, mulut. Indra, Indra. Supaya Ada nggak Baru Mesias dia palsu boleh- setelah dia Yesus boleh terangkat bantah ke saya. langit? Dengar. Indra. Yesaya 4 dengar dulu semua. Nanti baru kau bantah. Yesaya Indra. 4 ayat 6 dia berkata, "Akulah yang Indra, tertaruh dan akulah yang jangan kemudian. kemana-mana Tidak ada dulu. Allah selain Nggak usah daripadaku." kemana-mana. Maka Nggak usah Allah kemana-mana. itulah yang awal dan yang akhir. Siapa dia yang Indra. berkata, "Yesus, aku telah mati namun hidup. Aku yang awal dan Indra, akhir." Anggun. Indra, saya mau tanya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, ada nggak Yesus palsu yang datang? Ada. Silakan ada yang jawab. Nabi Agabus. Silakan ada yang menjawab. Nabi Indra. Agabus datang. Nabi Indra, Agabus datang membawa nubuat.
Indra, Jawab, ada Indra. enggak Mesias palsu mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Ada, Anda kan? Anda kan yang sering menghayal menjadi Yesus. Agabus itu Mulai dia gila. mengaku disuruh. Emang gila ini, gila ini. Agabus datang. Saya mau tanya teman-teman, beliau ini memang pendeta ini? Itu bukan dari roh, tetapi dari pelayan siapa? gereja beliau, Bruda. Oh, pantasan jemaatnya gila semua. Ternyata pendetanya gila. Masa saya pernah mengaku Yesus? Mesias palsu. Di mana saya pernah mengaku Mesias, Mesias palsu kampret? adalah Anda tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Lah tolong. Kau bilang Lah Yesus tolong. bukan anak. Saya bukan tanya anak dulu Tuhan. samamu, Kau saya berkata tanya bahwa Yesus bukan Tuhan. saya tanya samamu, apakah Yesus berkata akan datang Mesias palsu dan berkata akulah Mesias? Dia berkata kepada orang lain, tentu saja kepada kamu yang Mesias palsu. Kau sedang Kenapa mengajarkan jadinya- hal yang palsu kan? Karena Kenapa semua yang jadinya sedang ke mengajarkan itu kenapa Mesias jadinya palsu ke kemudian. saya? Saya tidak Identifikasi pernah itu jelas, saya Zuma, tidak bahwa pernah yang mengajarkan mengaku palsu itu adalah kau. Kalian- saya tidak pernah mengaku Mesias palsu. Paham kau? Kalau kau Di mana mengajak saya pernah mengatakan diri saya Yesus- Mesias palsu? Enggak pernah. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Mesias. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Mesias ini? Siapa? Siapa yang datang mengaku Mesias kepada Paulus? Hah? Saya bukan, saya pakai data. Saya pakai data. Di mana? Di mana kemudian Yesus datang kepada Paulus? Di mana? Saya pakai data. Di mana? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kepada Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi Siapa yang berkata kepada Ananias itu? Siapa? Siapa yang berkata kepada Ananias? Siapa yang berkata? Yesus sudah ada di langit. Yesus sudah ada di langit. Bukan Yesus yang datang kepada Ananias. Paham kau? Betul. Saya menjelaskan. Cuma. Bukan Yesus yang datang ke Ananias. Bukan. Roh jahat yang datang kepada Ananias. Roh jahat yang datang kepada Paulus. Roh jahat yang datang kepada Patmos. Tidak pernah lagi Yesus datang. Sejak Yesus terangkat ke langit, Yesus belum pernah datang sampai hari ini. Paham kau? Cuma ternyata yang gila. Ya. Menurut malaikat Yesus nanti dengar. Menurut malaikat Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat itu lengkap dengan tubuhnya atau tidak? Jawab. Lengkap. Lengkap. Jangan. Kalian bawa pedang dan hantam kamu sampai semua lenyap dan Hei, menurut Yesus, dia datang setelah dia terangkat ke langit, datang dengan tubuhnya atau dengan roh saja. Sebagaimana dia naik ke surga. Sudah kau tobat. Oke, berarti dia datang dengan jasad. Hah? Dia datang di jasad bagaimana? Ya kan dia naik dengan jasad, berarti turun dengan jasad. Dengan Jasadnya tubuh itu kemuliaan sudah meleleh, dia itu dia punya tubuh. turun. Dia turun dengan jasadnya sebagaimana dia terangkat dengan jasadnya yang makan ikan goreng. Paham kau? Yang datang kepada Paulus ada nggak jasad? Tidak. Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Betul. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen yang Anda amini hari ini. Itu bukan Yesus. Itu Mesias palsu yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk supaya ke bangsa-bangsa agar orang menyembah makhluk tersebut. Makanya Yesus mengusir kau. Enyahlah daripadaku Indra, kau pembuat kejahatan. Paham kau? Yesus nanti datang kedua kalinya dengan tubuhnya. Jadi yang datang kepada Paulus tanpa tubuh itu bukan Yesus. Itu setan. Jadi yang kau sembah selama ini setan. Paham kau? Allah saya Allah roh. Nenek Kiper. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Roh itu setan, bahlul. Setan itu roh. Buka cepat, kau buka. Kau buka di Yohanes 4 ayat 24. Cepat. Yohanes 4 nomor 24 itu apa di situ?
Apa artinya di sana? Apa di situ? Apa di situ? Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Roh artinya apa? Roh artinya apa? Roh artinya apa? Baca Lukas 24. Set. Baca Lukas. Baca Lukas nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Di situ jelas roh sama dengan setan, hantu. Paham kau? Ayat yang kamu punya sebut botol di situ. itu, Sekarang Indra, saya tanya. itu ayat sisipan. Ayat sisipan. Paham kau? Yang menghidupkan tubuhmu apa? Itu Yang ayat menghidupkan sisipan. tubuhmu apa? Ayat sisipan. Apa di Ini dalammu? orang sakit ini Bang. Orang gila. Iya, masalahnya Setan, meskipun dia gila, Bang Handi, tapi dia punya jemaat. Kasihan jemaatnya. Dia gila memang. Semua meleleh di dalam Emang tanah. sudah gila. Pergi dari tubuh. Sekarang di dalam Lukas 24:37 roh itu adalah setan. Kalau Jadi kalau kau jasadmu mengatakan Tuhanmu itu adalah roh, berarti Tuhanmu setan. Dan memang betul, pembandingnya sederhana. Kata Yesus akan datang Mesias palsu. Nah, sedangkan yang dikatakan Mesias palsu ini cuma roh, tidak ada Yesusnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada Yesusnya, tidak ada tubuhnya. Yesus terangkat ke langit dengan tubuh, turun kedua kalinya harus dengan tubuh. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang makan ikan goreng. Tubuh kemuliaan. Tubuh Jadi yang begini. makan ikan goreng. Yesus terangkat ke surga itu kebohongan terbesar. Nah, Ada ayat masih mau mengatakan datang besok. Justru di tidak situ ada darah dan daging, tidak ada Justru tempat Yesus darah dan Kristennya daging. ini, sama-sama Kristennya Saya ini. ulangi ya. Iya, biar dia. Tidak ada Hantam tempat dia, Bang. darah dan Hantam. daging Indra ini untuk kerajaan kalian sorga. jawab kalian Hantam Indra ini Tidak gila. ada darah dan daging di kerajaan sorga. Pendeta Kebohongan yang mengatakan Yesus terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaan itu suatu kebohongan. Dasarnya apa? Ada ayat tertulis tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Tidak ada. Masih mau kau datang besok, Pak Tipu. Jadi itu adalah penipuan. Indra, bertobatlah kau jadi gereja. Pindahkan jemaatmu ke tempatku. Hai. Indra. Modal tipu-tipu aja Indra. Hey, justru di situ Suma itu mengeliminir kalian punya kitab sendiri bahwa manusia tidak serupa dengan apapun. Padahal di dalam Kejadian Di satu, mana ada Kejadian darah dan sebentar, daging jangan di Anda kerajaan potong. sorga, Indra? Jawab, kau saya diam, kau diam, pendeta, kau diam, kamu Kalau kau tidak tahu, pendeta. kau tidak usah, Kamu saya dengan jawab. Suma. Biarkan saya dengan Suma, kau diam. Kenapa Diam, kamu kau tidak pendeta mau muda, jawab? pendeta Tidak muda, diam. ada darah Dengan dan Suma daging di saja. kerajaan sorga. Kalau kamu bisa bantah, kamu bantah. Kejadian Tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. 26. Ya, Mana Allah baiklah kita Kebohongan menjadi itu. manusia menurut gambar dan itu di kehidupan dunia. Untuk di Manusia sorga itu Allah tidak ada darah dan kalian- daging. Tidak ada, jangan kau lawan ayatmu di dalam Dusta. Bible. Bikin malu saja kau pendeta. Masa tidak tahu ayatnya? Tidak kira-kira ini Indra ada. ini udah lama sakit ya Indra. Kamu udah lama sakit belum? Kau itu yang malu, Sakit kau yang ini anak malu, ini. pendeta. Pendetamu itu Satu, pendeta dengar. balabal. Dengan demikian, Iya, tubuh pendeta kemuliaan sama jemaahnya itu ngamuk. Ayat 1, Kejadian 1 ayat 26. Yesus di hari ke-40 mati, bukan naik ke surga. Mati. Ada apa? Ada rambut. Tuhan ada kaki, Mati. tangan, ada mulut. Lalu kalian Yohanes berbicara memberikan dengan apa kalau dia kesaksian tidak ada mulut? melihat Dia Yesus berbicara dengan naik apa? ke surga. Kalau Menurut dia tidak dulu orang serupa, ini. manusia Ya, tidak saya serupa, beritahu. alammu tidak serupa apapun. Dia bicara pakai apa? Mute dulu orang ini. Dia bicara Yesus pakai apa? terangkat ke surga tidak dengan Sabar, tubuh alamu kamu kemuliaan bisa buktikan untuk dia kebohongan. bagaimana. Kalau dia tidak serupa dengan apa? Sumpah cepat kau jawab. Kalau dia tidak serupa dengan apapun, kamu kalian Yesus bisa lihat dia. tidak terangkat ke surga, Di mana tapi di mereka hari bisa melihat- ke-40 melihat dia bahwa ada mati. Allah? Di mana mereka bisa lihat Di Allah? hari Mati. ke-40 dia mati, Kalau ada dia ayatnya serupa dengan saya. apapun, coba kalian jawab cepat. Kalau dia tidak Jawab serupa dengan dulu. apapun, bagaimana Yesus di kalian hari bisa menyembah dia? ke-40 mati. Kalian Kalau dia menyembah Tuhan, apa?
Jawab dulu. Buktikan, cepat. Yesus di hari Sudah, kau tidak usah omong itu kosong. mati, Sekarang kamu bisa saudara-saudara. buktikan tidak. Ya, saya beritahu. Bagaimana kamu bisa membuktikan karena bahwa Allah ada Yohanes sampai hari ini? mengaku dia melihat Allah Coba, sementara kamu tidak ada yang punya, bisa coba, melihat coba, Roh. Kalian jawab. Kalian bisa Dengan jawab alat tidak sampai apa hari ini? Yohanes Kalian punya memberi Allah ada kesaksian tidak? bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Yohanes manusia biasa. Saya katakan Yohanes melakukan dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mati bukan terangkat ke sorga. Karena tidak ada darah dan daging bisa mendiami kerajaan sorga. Ada ayatnya. Yesus di hari ke-40 itu binasa. Itu faktanya. Silahkan kamu mau apa namanya sangkal kalau dia tidak mati. Dia yang bisa terangkat ke sorga itu harus melewati kerajaan maut, itu mati. Harus meninggalkan tubuh kedagingannya atau tubuh Lalu kenapa kemuliaan. Ya. 93 bidadari. Jadi Yesus mati di hari ke-40. Itu tidak ada darah dan nyawa. Yohanes kamu memberi menyatakan. kesaksian. Kenapa ada 93 bidadari di surga? Yohanes Berarti memberi kesaksian bahwa Yesus pulang menemui Bapaknya di sorga. Artinya Yesus mati. Itu kamu sesama Kristen loh ini, oi. Sesama Kristen kau ini, oi. Kau ini sesama Kristen. Hei, Ya, Yesus di hari itu ke-40 banyak mati. ini yang dibilang Mesias palsu ini. Mereka menulis tapi mereka Yohanes Islam. yang mengatakan Tidak Yesus usah ngomong mati di banyak. hari ke-40, dia pulang kepada Bapaknya di sorga, duduk di sebelah kanan. Oke, Putus nanti berarti urat, saudara percaya putus nanti Yesus urat mati. lehernya nih si pendeta Oke, Indra ini. oke. Putus urat lehermu nanti kau teriak-teriak. Oke, berarti saudara percaya Yesus mati? Yesus mati. Yohanes Nah, memberi saudara- kesaksian saudara dia percaya pulang dia ke mati? Bapaknya. Iya, saudara percaya dia mati? Mati. Oke, apakah perkataan di dalam Quranmu Yesus itu tidak mati? Ayo. Quran ini pendeta ini bukan muslim. Saya pendeta yang saya baca Alkitab Kau itu bukan demi kau Al-Quran. juga. Yesus itu mati di hari Jangan percaya dia. ke-40. Jangan Dasar percaya dia. Dia pendeta palsu, dia Mesias palsu. Yohanes yang bercerita, dia pulang Jawab kepada saya Bapaknya dulu, di pendeta surga. palsu. Dominik dia Islam, jangan percaya dia. Jangan Jawab percaya dia. saya pendeta Dia palsu. di kamar. Kalau kau Yesus di hari percaya ke-40 Yesus mati. itu mati, jawab saya dulu. Kalau kau percaya Yesus Apa? itu mati, apakah di dalam Al-Quranmu percaya Yesus mati? Jawab. Tiap-tiap yang bernyawa Wah, mati. Quran sih ini pendeta loh bilang Al-Quran ini pendeta loh. Kau ini gimana sih? Kayak ini Yesus mabuk itu- semua, nggak normal ya kalian ini. Yesus Padahal itu gila ya. mati di hari ke-40 karena dia tidak mati di kayu salib. Dia pulang ke Bapaknya, duduk di sebelah kanan. Dengan apa? Dengan roh. Makanya dikatakan tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Kalau kamu mau mengatakan Yesus terangkat ke sorga dengan darah dan daging, itu suatu kebohongan. Tidak ada yang bisa mendiami surga dengan darah dan daging. Di hari ke-40 dia binasa. Siapa yang bilang? Yohanes. Dia pulang ke Bapaknya, ke sorga. Di hari ke-40 duduk di sebelah kanan. Bersama siapa? Ada Musa dan Elia di sana. Sangkal kau kalau dia tidak mati. Jawab. Jadi hari ke-40 saudara-saudara 3.800 manusia menyaksikan. Saya bongkar rahasia Yesus malam ini. Yesus di hari ke-40 mati. Yang menyebarkan kematiannya adalah Yohanes. Sebentar. Hey. Itu kau lebih-lebih gila. Kau memang manusia gila. Masa Yesus mati di hari ke-40? Ada hari ke-40 enggak? Kau baca. Hari ke-40 dari Iya, di dalam satu bulan itu ada hari yang 40. Orang Ada. gila itu, Itu orang kau gila lebih itu bodoh supaya laden lagi. itu, orang gila itu. Dia Hari betul. ke-40 itu sebulan 10 hari. Makanya sekolah kau hari ke-40 itu. Iya, Yesus mati hari sebulan 30 hari itu bulan apa? Sampai 1 bulan 10 hari dia mati. Kamu hitung Tidak dari usah hari kau berbicara, penyaliban, kau diam sudah. dikurangi, Kau tidak usah dikurangi menyamar-menyamar. 3 hari kebangkitan, Tidak usah kau menyamar. ya, Tidak ada, kita dikurangi menjawab 37 hari, Ngomong saja karena ada seperti orang tertulis gila selama kau. 40 hari dia memberitakan kerajaan sorga. Di hari ke-40, Yohanes memberitahu kepada orang-orang, Apa mau Yesus diladen? telah pulang ke Bapaknya di sorga. Mana Duduk ayat? di sebelah Mana? kanan. Tunjuk ayat cepat. Tunjuk ayat, tidak usah kau ngomong banyak. Mana ayatnya? Mana? Buka kau di Kau yang Yohanes, buka. Yesus. Kau yang berbicara, Yesus. kau buka. Botol nih. Dia berbicara baru dia suruh kita buka. Kau yang harus tunjukkan dengan dalil cepat.
Maka kau punya Tolong bicara yang ditunjukkan benar. itu kawan-kawan. Tidak, Yesus kalau kau duduk di tidak sebelah bicara kanan benar itu Bapa. kau omong kosong. Kau seperti orang di pasar-pasar Tolong sana. dibantu perangkatnya Kau ini. itu sama dengan di pasar sana, jual-jual tomat, jual-jual sambal, jual-jual itu apa? Iya, ini saudaraku, dia mengaku pendeta Katolik kemarin. Nah, sekali saya Kalau bertanya saya dia kepada keluar, dia, nanti saya tidak coba bisa masuk. tunjukkan lima Yesus perintah di hari gereja, kalau kau ke-40 jadi mati. Katolik. Nah, tunjukkan Yohanes lima yang perintah kasih gereja, tahu. saya bilang. Bodoh. Malah tidak tahu. Memang Kamu tahu dia, dicatatkan Yohanes yang bilang di hari 40 dia terangkat pulang ke bapaknya, duduk di sorga, mati itu tidak ada darah dan daging. Artinya kalian menganggap Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan itu omong kosong. Ada ayat bilang tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Oke? Tidak ada. Siapa yang bilang itu? Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Artinya tidak ada darah dan daging Yesus yang naik ataupun tubuh yang dibilang tubuh kemuliaan. pendeta kau jangan fitnah di sinilah, bikin malu sekau. Tidak ada yang Kemarin fitnah. debat dengan Yohanes saya bilang dia dari mati. Katolik, pendeta Katolik. Suruh doa 5 perintah gereja kau tidak tahu. Kau harus hafal juga lima perintah pendeta. Baru kau kuberitahu 5 perintah gereja. 5 pendeta. Kau jangan jual comor di sini lah. Orang di sini berilmu. Ah, Abang Juma itu berilmu. Abang Indri itu berilmu. Tadi kau marah-marah Kau sama jangan Juma. Sekarang kau memfitnah di sini. puji-puji karena kau musuhi aku. Bukan bersyukur kau. Kau jangan fitnah di sini, bro. Diam. Jadi, Kalau Abang Juma, Yesus Abang di Juma hari berdebat dengan ke-40 Abang itu Indra, mati, kau diam. saudara-saudara. Tidak punya ilmu kau. Diam. Kau dengan saya. Lawan saya saja kau tidak mampu. Lagi kau Dan melawan Abang pribadi Indra. Tritunggal ini sebenarnya adalah 3 Tuhan. Ngaku saja 1. Sebenarnya bukan 3, harusnya 6. Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Ada 6 pribadi. Tetapi yang mereka masukkan saudara-saudara 4.000 orang hanya 3 pribadi. Hanya 3 pribadi. Mereka mengatakan Bapak itu roh, salah. Bapak itu waktu dia masih hidup menjelma menjadi Yusuf. Setelah Yusuf mati, dia menjadi roh. Maka dikatakan bapaknya di surga. Ketika Yesus mengatakan itu, Yusuf sudah mati. Kenapa bapak adalah Yusuf? Ada di dalam Matius, silsilah kelahiran Yesus. 4.200 orang, silahkan dibuka di Matius. Buka silsilah kelahiran daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus dikatakan anak tukang kayu. Aku datang diutus olehnya. Siapa yang mengutus? Bapaknya. Aku dan dia adalah satu. Satu apa? Satu keluarga. Ya toh? Nah. Jadi kenapa Yusuf bisa jadi bapak? Bapak itu bukan aku, bukan kamu, bukan dia. Karena kita bukan suaminya Maria. Yang boleh jadi bapak itu cuma suaminya Maria. Makanya ada tertulis di dalam Alkitab, kalau Yusuf itu adalah bapak daripada Yesus, dan Yesus itu adalah anak tukang kayu, dan anak tukang kayu itu adalah Yesus itu sendiri. Maka bapak yang sebenar-benarnya roh itu, ya, maka dikatakan bapak adalah roh, bukan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan bapak adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi Bapa adalah roh. Roh itu adalah penjelmaan dari jiwa Yusuf Pendeta dari dia masih hidup. Katolik, pendeta dari Katolik. Pungut di mana kau nih sama Romo dan pendeta pungut kau ini? Siapa nama Bapak Yesus selain Yusuf? Jawab kau. Sebentar, sesama Kristennya kok saling tabrak-menabrak kayak gitu. Sama dulu Udah Ustaz kepala Alif. hancur ini Bang Arif. Udah kepala tanggung kita. Sebentar Udah dulu Pak Pendeta. terjadi, Sebentar Bang. dulu Pak Pendeta. Ada ketua umum saya. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut para guru semua. Siap. Ini sesama Kristennya sama-sama berantem ini gimana ini? Pendeta Indra, silakan Pendeta Indra. Jangan Itu ngaku-ngaku bukan lagi Kristen berantem itu. lah. Dia itu Mereka itu gadungan. lagi sayang-sayangan dengan cara yang berbeda itu. Itu gadungan lah. Jangan ngaku Kristen lah. Pak Indra sudah nangis dia. Tidak bisa dia menjawab lagi bahwa Yesus mati di hari ke-40. Masalahnya Pak Indra tidak mau tanggapin kamu. Kamu orang gila. Itu masalahnya. Tidak jujur. Kalau Muslim mengaku agama selain Islam itu jatuhnya ke murtad.
ini pendeta ini betul-betul Kristen. Pendeta mula-mula Kristen? Ya, saya lebih cocoknya disebut mula-mula, Pak. Saya tidak mau dikatakan Kristen. Oh, pendeta mula-mula. Ya. Kalau boleh saya tahu, pendeta mula-mula itu lebih dulu Katolik apa pendeta mula-mula? Apa, Pak? Iya, Kristen pendeta mula-mula ini lebih dulu apa? Kristen yang Bapak anut atau lebih dulu Katolik? Oh, jelas ya, saya yang pertama-tama saya pengikut Simon Petrus. Lebih dulu saya pengikut Simon Petrus. Pemegang kunci kerajaan sorga yang memiliki otoritas untuk menjadi gembala hanya Simon Petrus. Ya, putra daripada Yohanes Pembaptis, maka dikatakan Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes. Dia diberikan otoritas untuk menjadi gembala, dia juga diberikan kunci kerajaan sorga. Di luar daripada gereja mula-mula itu adalah produk-produk manusia. Produk-produk manusia. Kata saya katakan begitu. Ya, jadi mereka itu sebelum mengkanonisasikan kitab Perjanjian Baru, mereka mencuri Alkitab catatan gereja mula-mula. Jadi Perjanjian Baru itu, Pak, banyak dirubah, itu mengambil dari catatan gereja-gereja kami. Ya, jadi kami mengenal Yesus bukan dari Perjanjian Baru. Bukan, justru Perjanjian Barulah yang mengutip catatan-catatan dari gereja mula-mula. Karena di zaman Yesus masih hidup, di zaman Simon Petrus masih hidup, Perjanjian Baru belum ada. Belum ada. Justru mereka inilah yang mengambil kitab-kitab kami, disalin mereka, dicuri mereka, lalu dibekukan mereka, dikanonisasikan mereka, sehingga mereka bisa berkonsili, dan menjadilah kekatolikan dan kekristenan. Padahal cikal bakal dari itu semua adalah dari catatan gereja mula-mula. Begitu. Mereka ini adalah domba-domba di luar daripada Simon Petrus. Mereka adalah domba-domba yang sesat. Begitu. Makanya orang-orang Protestan ini sudah dikutuk dipatikan di dalam Konsili Terante namanya. Makanya mereka itu sebenarnya sudah terkutuk. Tidak wajib berbicara lagi dengan saya. Ya, stop. Sekarang Anda mengaku dari Katolik. Oke, saya dari Kristen. Saya membuktikan kepada Anda, ya, cukup doa tobat saja. Silakan. Doa tobat itu bukan dari doa tetapi dari hati. Saya tanya, saya dari Kristen, saya minta Anda doa tobat supaya orang Katolik di bawah tahu bahwa Anda itu dari Katolik. Ayo doa tobat. Sebelumnya Anda mau bilang Anda Protestan atau Katolik? Protestan Anda? Saya Protestan. Oh, Anda terima kalau Anda sudah dikutuk dipatikan? Saya terima, ya. Saya membuktikan kepada Anda kalau saudara di situ orang dari Katolik, seorang pendeta dari Katolik. Yang wajib membaca itu pertobatan itu kamu, bukan saya. Tobat sekarang juga. Ayo. Yang silakan. wajib membaca itu kamu, bukan saya. Karena saya orang Kristen. Karena kamu sudah dikutuk. Tapi saya paham doa tobat. Saya paham. Saya orang Kristen. Saya udah belajar doa tobat. Sekarang coba saya mau tahu doa tobat sekarang. Ini kok malah sering cakar-cakaran antar denom ini. Kita diskusinya lintas iman. Ya, sebentar dulu Dom ini. Pendeta Indra masih monitor, Pendeta Indra. Pendeta Indra. Kau jangan lagi kabur lagi ke Thailand. Doa tobat dulu, cepat. Gurunda masih ada, Gurunda? Masih, Paman. Ini Kristen junior ini kok melawan sama seniornya. Mana sih kalian ini? Tidak, Kristen Bang. mula-mula itu adalah Bang Kristen Juma, yang pertama. Protestan itu hanya karena tidak setuju dengan senior, dia bikin sekte baru. Tahu diri dong. Kamu itu buktikan dong. Kau itu pendatang baru. Kau sudah ngambil kitabnya gereja mula-mula. Semuanya kau ambil. Dari mana Protestan ambil kitab dari mana coba? Dari mana? Dari mana Protestan ambil kitab? Dari mana? Hah? Kau itu durhaka sama kakak. Kau cium tangan sama kakak. Kalau perlu kakinya kau cium. Karena dari kakak kalian punya kitab. Meskipun kitab editan. Kau itu nakal. Dulu itu pendeta mula-mula itu nenekmu kiper
tidak tahu apa-apa itu. Jangan Orang bawa mula-mula, Katolik. orang mula-mula emang mereka bertobat. Untuk apa mereka bertobat? Ya doa taubat yang kami buktikan. Doa taubat. Mana? Coba mana doa tobat yang bagaimana lagi? Masa kau masih bertobat? Bukannya kau sudah ditebus di atas pohon nangka? Bertobat. Untuk apa tobatmu itu? Untuk apa? Kalau dari Untuk apa? Cakap lah. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Dari Kristen. Jasendang syukran. Untuk apa? Untuk apa kau bertobat? Kutanya samamu. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Iya, kami tanya doa tobatnya dulu. Enggak perlu. Yang jelas gereja mula-mula itu adalah Kristen pertama. Kau itu Kristen abad 16 kau itu. Pendatang baru sok tahu. Kalau Saya tanya samamu, untuk apa kau bertobat? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa kau bertobat? Bukankah kau selalu minum darahnya Mesias palsu? Kau makan dagingnya Mesias palsu. Doa tobat itu. Kenapa mesti bertobat? Kenapa mesti bertobat? Bukankah dosamu sudah dilalap semua sama roh jahat yang datang kepada Paulus? Doa tobat. Untuk apa kau bertobat? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Nenekmu kiper. Dosamu sudah diampuni. Untuk apa kau bertobat lagi? Tai minyak. Hah? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Baik, saya akan bacakan doa pertobatan buat kamu. Saya kasih bonus. Nah, pasang gigimu, Ya, dengar kamu. itu. Dengar, ini bonus buat kamu ya. Ya, bonus. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Saya ulangi, di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Karena di dalam mula-mula itu tidak ada yang namanya Tuhan. Theos itu dewa, bro. Ya. Ya, doa tobat sudah. Sekarang. Ya itu saya akan bacakan. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa, Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Dengarkanlah doa kami, wahai anak-anak umatmu. Maafkanlah nenekmu kami, kiper. ampunilah dosa kami. Tailah so kau. Nenekmu kiper. Loh, kalau beda dengan kamu wajar saja. Karena Wajar. kamu itu orang sesat. Kalau saya ada doa pendatang doanya baru. begitu di gereja saya. Kok kamu ngatur doa tobat saya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Kau tuh jangan premium Coba di sini kamu, ya. kamu baca Malu. doa tobat. Baca oleh kamu Dengar doa ya. tobat. Ya, kawan-kawan Kristen atau kawan-kawan Muslim ya, ini orang pendusta. Masa kok kamu percaya dengan orang ini? Ya kamu baca doa tobatmu. Ini seorang pendusta, seorang tobatmu baca. seorang Kristen mengujikan dia, katanya seorang pendeta, suruh doa tobat saja tidak tahu, jangan lagi yang lain. Coba Mati kamu kerupuk doa kau. tobat. Mana doa tobatmu? Hei, kau jangan uji orang Kristen. Saya biar Kristen, saya tahu doa Katolik. Tai lasso, cuki-puki main. Nenekmu Dia kiper. bohong-bohong tuh, doa tobat gak ada. Saya mantan Kristen juga udah tahu tuh gak ada tuh doa tobat. Kalau saya tahu doa tobat, kamu bukti apa? Mualaf sekarang. Ngadi-ngadi kau, ya. Ngadi-ngadi Saya mantan kau. Kristen juga tahu tuh ya. Kenapa Ya. kau suruh mualaf orang bodoh? Salah murtad sekarang. Kalau saya tahu doa tobat murtad sekarang. Ya, saya doa mau apa Siap murtad. baptis? Untuk apa kau bertobat Siap bila baptis? Kalau saya tahu doa dosamu tobat, siap sudah baptis? diampuni? Jawab pendeta mula. Kamu doa itu tobat, baca siap baptis. doa tobat Malam. dari tadi kamu tidak mau. Kalau saya doa tobat dari Katolik, kamu siap baptis ini malam. Saya baptis, coba kamu, ayo. Gurunda, bagaimana? Sah? Iya, silakan. Silakan. Baca. Ya, coba. Jangan ku bicara kotor ya, tai Bapak minyak. pendeta, bagaimana? Sumpel juga nanti mau dengar, pakai sabuk kelapa lama-lama. Iya. Banyakan Ini makan dengar, dedak ya. kau itu. Kalau tidak baptis, ini malam macam mana? Kau makan dedak sudahlah, satu cepat lagi karung. baca, banyak tai gigi kau. Thailand. Jangan bicara kotor kau. Dede. Bukiper. Ya. Sudah. Mana Jadi coba tidak doamu mana? ada mereka bisa baca itu, tidak akan mampu Bang Mana Juma. doamu mana? Karena doa tobat yang asli hanya ada di gereja mula-mula, seperti persis yang saya katakan tadi. Kita dibaptis tidak dengan nama Tuhan, tetapi dengan nama dewa. Pada zaman itu pendewaan ya. Jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai dewa, Bapa sebagai dewa, Roh Kudus juga sebagai dewa, mereka itulah anti-Kristus.
Masih mau kau datang besok. Anti-Kristus karena di gereja mula-mula sudah dicatatkan itu dewa, Theos itu dewa, dewa itu Theos, Theos itu dewa. Tidak ada kita kenal Tuhan di dalam kekatolikan, kekristenan, apalagi mula-mula. Bahkan Simon Petrus 12 murid sekalipun itu dewa, menyebutnya dengan nama dewa-dewa untuk Tuhan-Tuhan itu tadi. Kalau manusia disebut Tuhan atau guru, paham kau? Maka dikatakan guru, rabi, dan pendeta satu derajat. Yesus dulu sebagai pendeta, makanya dia menjadi ketua gereja. Gereja mula-mula. Kau pendeta makan bepa nah. Tidak ada yang namanya Tuhan di gereja mula-mula. Tidak ada di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam kekatolikan, di dalam keprotestanan, di dalam catatan-catatan di Vatikan, di Yerusalem. Pengikut Yesus tidak pernah yang namanya menyembah Tuhan. Tidak pernah. Tetapi dewa. Maka rubahlah itu semua menjadi dewa. Masih mau kau datang besok. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Sekarang Domino. Domino, coba saya mau dengar kau berdoa, doa tobat. Silakan. Masalahnya dia tidak mau baptis. Itulah saya tidak mau. Coba, kau juga tidak tahu atau kau malu sama umat Islam? Baca doamu. Coba dia malam ini, saya Bang Gurunda, kalau Aldo Dominik tahu, saya ini malam baptis. Begitu. Iya, sekarang coba saya dengar doamu. Saya mau ketawa dengarkan doamu ini. Udah siap-siap ini persiapan tenaga untuk tertawa dengar doamu. Coba kau berdoa. Nggak usah ngomong dulu itu pendeta. Kenapa dia tidak tahu? Di dalam Protestan cuma memakai sakramen, tidak memakai sakramen pertobatan. Jadi Protestan tidak ada yang tahu doa pertobatan karena mereka hanya menggunakan 2 dari 7. Kekatolikan hanya menggunakan 7. Sementara di gereja mula-mula itu ada 17 sakramen. Kau jangan ada Jadi orang Protestan hebat kali kalau dia tahu doa pertobatan. Tidak ada di Protestan menggunakan doa pertobatan di dalam gereja. Kami tidak bodoh macam kau. Jangan kau ngadu domba Kristen dengan Katolik. Semua kami itu satu tubuh. Lah, coba kalau kau mampu baca doa pertobatan. Open game tanpa membaca ya, tanpa membaca, coba buka. Tidak ada doa pertobatan di sana, tidak ada karena mereka hanya menggunakan 2. Apa yang penting-penting? Sakramen di situ yang dipakai cuma perjamuan kudus. Yang kedua, dia pakai cuma sakramen pernikahan. Baca doamu dulu, Domino. Di dalam Katolik. Apa sih dari tadi bertanya-tanya kayak gitu terus? Kau baca doamu dulu, saya mau dengar. Ya saksikan dulu. Kalau dia siap baptis nih malam, baru saya baca. Ayo, mari kita saksikan Dominik membaca doa. Doa dimulai. Sanksinya apa? Kita ke substansialnya saja ini Bang Juma. Saya cuma mau memberitahukan ajaran mula-mula. Di hari ke-40 itu yang paling penting. Yesus itu mati di hari ke-40. Saya beritahu ya. Itu ialah yang membatalkan keyakinan mereka bahwa Yesus bisa terangkat di surga dengan tubuh kemuliaan. Sementara tidak ada tempat darah dan daging di surga itu. Tidak ada. Tidak bisa. Yesus sendiri yang berkata, tidak ada untuk kuasa darah dan daging di surga. Tidak diberikan tempat. Tidak diberikan tempat. Dan orang yang masih terperangkap di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika darah dan daging sudah ditinggalkan, baru ada yang dinamakan kehidupan yang kekal. Ya, itu. Jadi Yesus itu apakah dia mati di hari 40? Ya, siapa yang bilang? Yohanes yang bilang. Dia pulang ke bapaknya di hari ke-40. Duduk di sebelah kanan Bapa, di sorga dia tinggal. Nah, jadi Yesus mati di hari ke-40. Jawab kau, siapa ada Kristen di bawah yang berani naik, saya kasih duit 50.000. Nenekmu kiper. Kau aja ndak tahu dong. Jawab pakai ayat, jangan jawab pakai mulut. Kau ini dari tadi cuma congor saja kau. Ya, bagaimana orang mau percaya bahwa kau dari Katolik? Kau baca framing ayat pun orang tidak akan dengar.
Malas, orang gila orang bilang. Memang kau gila. Karena kau tidak Jawab bisa dengan membuktikan ayat. satu doa dari Katolik. Jawab dengan ayat. Kalau Yesus itu terangkat dengan tubuh darah dan daging dan tubuh kemuliaan. Jawab dengan ayat. Di mana? Saya katakan masa saja dia jawab, sudah kau menjadi siapa kau roh. sini kasih naik dia ini. Kalau gereja mula-mula saja menurut kau itu error, lalu gerejamu apa namanya? Masalahnya, Sedangkan Kristen Protestan itu adalah Kristen yang mengambil pengajaran dari gereja mula-mula. Mana ceritanya kau ini? Protestan itu kapan ada? Tahun berapa Protestan datang? Tahun berapa? Dari mana itu ajarannya semua? Dari Islam? Dari Yahudi? Dari Hindu? Tidak mungkin. Pasti dari gereja mula-mula. Harusnya kau cium kaki sama pendeta ini, pendeta mula-mula. Kau lawan-lawan pula. Mau tahu tentang Kristen pertama kali, tanya pada pendeta mula-mula. Jangan kau tanya pada pastormu. Tanya yang pendeta mula-mula, dia tahu itu. Karena ilmunya bersanad dari gereja mula-mula ke bawah. Nanti di bawah terputus, bikin sekte baru, lahirlah Protestan. Betul. Saya heran Bang Juma. Saya heran. Kenapa Kristen dan Katolik di Indonesia ini menggunakan istilah Tuhan? Padahal di dalam Bible itu tidak dikenal yang namanya Tuhan. Tetapi dewa. Iya betul. Karena saya tidak pernah menemukan ada kata akontas di dalam Bible. Yang ada theos. Berarti dewa. Betul. Semua pribadi-pribadi itu dewa. Dewa. Cuma saya tanya. Ketika orang Israel menyebut Yahweh Tuhan, lalu orang Yunani menyebut dia Theos, apakah orang Yahudi protes? Ya tidak. Tidak. Karena Yahudi, dengar kau Indra, dengar. Karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi. Tidak ada nyebrang untuk Yunani. Sumbat pantatmu itu pakai lem Korea. Ngapain orang Yahudi ngurusin? Ngapain orang Yahudi ngurusin Tuhan kau? Gak ada urusannya Yahudi dengan Tuhanmu. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, 16, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus untuk orang yang bersunat. Sadar kau Indra, beli lem Alteco. Jangan bocor. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Siapa bilang? Yang bilang saya. Kau. Saya. Kerjaannya kita. Kenapa? Dia. Apakah kalau kau bersunat, kau ke surga, sunatmu ada berfungsi? Kau harus baca dalil di dalam kitabnya Yahudi jelas bahwa Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam bait suci. Paham kau? Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Paham kau? Kau mau kemana kau? Ke Vatikan? Mau kemana? Tidak boleh kamu itu yang punya kulup masuk ke kota suci, nggak boleh. Bahkan kalau pandai kau membaca Wahyu 21-27, orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Lu mau kemana kalau tidak ke surga? Ke neraka kau. So cantik lagi, pakai Yahudi. Yahudi Elohim, tak ada hubungannya dengan Theos. Jangankan menyebut dengan Theos, menyebut sembarang saja nggak boleh Tuhannya Yahudi itu. Kau baca Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang ke Israel tidak berlaku bagi Romawi dan Yunani. Baca itu, baca. Kau itu. Sudah. Tadi kau ada bawa Suma, tadi kau ada bawa Yeremia 31. Kau tahu artinya di situ Yeremia 31? Tahu, perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Apa? Taurat. No. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu Taurat.
Taurat itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Taurat kasih Nenek karunia. Mukipir kasih karunia. Menurut kitabnya, dengar. Menurut kitabnya Yahudi, kasih kepada Tuhan itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kasih kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ya mengasihi Tuhan. Apa maksudnya mengasihi Tuhan? Ya mengasihi. Iya, perintahnya. Nah, itu pintar. Nah, itu pintar. Berarti mengasihi Tuhan, berarti mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan ditaati. Nah, sedangkan kau punya agama menghapuskan perintah Tuhan. Berarti kamu tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang enggak menghapus? Siapa yang menghapus? Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Menggenapi, Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya menggenapi? Sekarang begini. Dengar. Kau baca Mazmur 147 19 20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Israel hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau Yesus datang menggenapi semua hukum-hukum yang ada, berarti Yesus menggenapi hukum-hukum itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Jadi itu dalam bangsa Israel, maka dia harus untuk siapa? Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu. Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kau hanya Bani Kau tidak masuk dalam Bani Israel. Yesus itu menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, bukan kepada kau Bani Paham? Di dalam Yesus kami semua yang jauh maupun dekat telah dipersatukan di dalam Kristus. Itu Yesus yang beda. Itu Yesus beda itu. Itu dalil kau hilang dari peredaran. Kau tobat, kau hilang dari peredaran. Waduh, kena tentara Romawi ini. Jangan, nanti kau tobat dulu Suma. Jangan kau bantah-bantah Suma. Kena repot dia. Sudah dua akun mudah bagus. Waduh. Terlalu keras suaranya dia. Suma, Itu banyak sisa-sisa tentara Romawi di bawah yang mantau. Kebenaran itu kodok. Banyak itu tadi, Ustaz. Terlalu Banyak keras. itu tadi. Itu tadi yang minta Kristen. Ini si Indra ini bentar lagi putus surat lahirnya ini. Endi. Kau stop ini, jangan kau tambah-tambah. Kau punya guru itu anda kasih hancurkan dia. Ya, sambil nunggu Bang Zuma, Tadi sudah dibahaskan dengan jelas, Bang Indra. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk menghilangkan tapi menggenapinya. Itu Yesus. Hukum-hukum yang ada itu berlaku. Tapi Anda sendiri punya panutan sendiri, punya ajaran yang mengatakan hukum itu dihapus. Contoh yang tertulis di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Alhamdulillah. Bangkit di menit ketiga. Makanya Zuma, jangan kau Yesus itu datang menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub. Berarti ketika Yesus menggenapi, dia menggenapi untuk Bani Yakub. Kamu Bani apa coba? Kamu Bani sendal jepit. Gak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu hanya berhubungan dengan Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu baru kau berhubungan. Kalau Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu spesial untuk saudara kami Bani Israel, bukan untuk you Bani Kamfret dari barat. Paham? Sikaraba Deus mok extoto corde paniten meon Deus mok extoto corde panitot meon meoron pacatorom goe de destor weta pacando don solom paisas tos statu tas plomesteros. Paham kau? Baca rohnya keluar. Adalah jaminan keselamatan Suma. Kau ada Roh Kudus, tidak ada. Kau mati binasa Suma. Nenek Mukibir
Kiper, yang kau katakan Roh Kudus itu roh setan. Yang datang sama Paulus itu roh setan. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Kau baca tadi dalilnya. Yohanes 8 nomor 28. Apa? Apabila kau meninggikan anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Paham kau? Paham kau? Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yesus itu anak manusia. Kau sehatlah sedikit, Indra. Kalau cuma keras-kerasan suara, kau belum bisa lawan saya. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Siapa? Mesias palsu. Buktikan dengan dalil, cepat. Saya buktikan dengan dalil. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yohanes 8 nomor 28. Apabila engkau telah meninggikan anak manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Dengar, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Ada hubungannya Yesus dengan kamu, kawan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Bukan. Kamu umat dari mana kau? Hei, kau bukan umat Israel. Kau umat siapa kau? Hah? Umatnya siapa kau ini? Umatnya siapa? Kau baca Matius tidak? Kau baca Matius 28 ayat 18 Hei saudara, Matius 28 itu ada muncul setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Karena yang berkata di situ adalah orang yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Hei, sadarlah kau. Kutanya samamu, yang diberi kuasa di bumi itu siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4. Apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau sujud menyembahku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa itu dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Paham? Lalu kemudian di nomor 14-nya, sabar dulu. Nomor 14-nya, iblis mundur dari Yesus sampai menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, setelah ada orang mati di atas tiang salib menggantikan Yesus, iblisnya datang ke situ, memanfaatkan orang ini masuk ke kubur, dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Paham kau? Sudah gila. Yesus berkata apa? Yohanes 14:30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa kepadaku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Paham? Sudah. Paham. Yang tulisan Indri di atas kepala Yesus inilah raja orang Nenekmu Yahudi. kiper, Yesus tidak tahu menahu Siapa tentang yang Indri. pasang? Siapa yang pasang? Yesus Hei, tidak siapa yang tahu pasang menahu tulisan inilah tentang raja orang Indri. Yahudi? Pilatus. Itu penghinaan, itu penghinaan. Itu penghinaan terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia rasul. Itu membenarkan Al-Quran An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Raja Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada Yesus. Itu cuman ece-ece. Paham kau? Siapa yang tulis di atas Siapa yang tulis? Ya orang Roma lah. Pilatus, wali Ya orang Roma itu. Itu orang Roma. Itu orang Roma. Berarti yang melantik rajamu, yang memberikan rajamu gelar raja itu Pilatus. Yesus disalib. Yesus mati disalib. Paham kau? Paham kau? Berarti yang memberikan gelar raja kepada Yesus Tuhanmu itu Pilatus. Berterima kasihlah kepada Gubernur Pilatus. Gubernur, ya paman, thank you ya. Yes. Toslah kau dengan Pilatus. Lucu kau ini. Sekarang begini saudara Indra. Sekarang gini. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Kau mau bilang Nabi Muhammad, Fred? Bukan, saya tidak mengatakan itu.
Terlalu jauh ilmunya kalau membahas itu. Kau nggak sampai ke sana. Terlalu jauh, terlalu jauh. Menurut Yesus, sabar dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Tidak ada yang datang. Kalau yang datang mengaku-mengaku itu nabi palsu. Kau pelahap perpuluhan. Yesus berkata akan datang setelah dia roh kebenaran. Paham? Roh kebenaran kan yang datang setelah dia. Roh kebenaran akan diutus oleh Bapa. Aku meminta kau seorang baca. penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Mulai goyang jantungmu kan? Pelan-pelan bergeser ke kanan. Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus manusia lain. Dari mana manusia lain? Mana? Yohanes 14 nomor 26. Baca nomor Tidak ada manusia 16. lain, seorang penolong, yaitu Seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu adalah satu pribadi. Apa? Seorang itu manusia atau Seorang kucing? satu pribadi. Seorang itu manusia atau kucing? Bahasa Indonesia baik-baik. Satu orang itu seorang orang itu kucing atau manusia? Namanya seorang itu orang, berarti itu adalah manusia, itu adalah seseorang makhluk, seorang pribadi. Seorang pribadi. Apa kau tertawa apa? Seorang itu dengar, seorang itu manusia atau kucing? Seorang itu adalah seorang pribadi. Ini dia punya tingkatan. Dia bukan manusia, tetapi dia punya tingkatan lebih daripada manusia. Kedaya salamu. Seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tetapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau saudara Indra, gini, jangan kau seorang itu artinya orang manusia. Kalau seekor baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seorang tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus manusia. Dia harus manusia. Kau baca. Makanya kau baca. Seorang pribadi, seorang penolong. Yohanes 16. Yohanes 16 kau baca. Yohanes 16. Nomor 13. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu Tuhan? Ayo. Malu kau kan? Roh Allah. Roh Allah sama dengan pribadi Allah. Allah itu sendiri. Tuhan ini tidak bisa bicara. Tuhan ini tidak bisa bicara dari dirinya sendiri gitu. Dengar, Allah tidak bisa terpisah dari roh. Roh tidak bisa terpisah karena roh yang memberi hidup. Yohanes 16 kata Yesus di Yohanes 16, seorang penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia berkata-kata sesuai apa yang dia dengar daripada Tuhan, daripada Bapa. Daripada Tuhan. Siksa kau Indra. Saudara pendeta Indra, tersiksa kau. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Karena Yesus berkata bahwa yang datang setelahnya itu adalah manusia. Sedangkan yang datang setelah itu kepada Paulus yang datang bukan manusia. Kau punya bodoh tuh sampai 7 turunan, Suma. Yesus datang dengar. Yesus dengar. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai hantu? Jawab. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena dia ditaruh benih dalam manusia. Pintar. Yang datang dengar. Yang datang kepada Paulus. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak terbatasi oleh apapun. Nah, itu cara yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Kalau dia sudah kembali kemuliaan, maka dia adalah roh. Dari mana? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia atau roh?
Dia duduk sedang dalam kemuliaannya sebagai manusia. Roh itu memiliki fisik. Roh itu memiliki fisik. Dia adalah roh. Di sorga tidak ada manusia. Kulang lagi. Semua adalah roh. Kulang lagi pertanyaan saya. Yesus duduk di samping Bapa sebagai roh atau sebagai manusia? Sebagai roh, tubuh kemuliaan roh. Iya. Lah Bahlul. Penglihatan itu Coba kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disebut sebagai roh. Silakan. Sebentar. Perkataanku adalah perkataan roh. Di mana Yesus? Bukan perkataannya Tuyul. 11. Lukas 4 dia berkata Yesaya itu bukan perkataan Yesus, Bahlul. Yang saya tanya, Lukas 4, kau bukan di Lukas 4, cepat. Kalau cuman mau teriak-teriak, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana Yesus disebut roh? Lukas 4 ayat 18, ketika dia pertama kali memegang kitab suci, dia buka dan berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu yang dalam Yang saya tanya, di mana Yesus disebut makhluk roh, di mana? Roh Tuhan ada padaku. Apakah dia bukan manusia? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada pada diri setiap manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada di setiap manusia. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana? Loh, masa dia anak kecil yang kau perintah dia bahwa dia harus mengatakan bahwa dia adalah... Terus kamu mengatakan Yesus itu sebagai roh, itu ilmu dari mana? Kau menyebut Yesus roh, itu ilmu dari mana? Firman Tuhan. Kamu menyebut saudara Indra, saudara Indra, sebelum ku tampar mulutmu pakai skopang. Di dalam Matius 16:27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Nanti saya hantam mulutmu pakai skopang kalau banyak bicara sekali kau, ndak ada ilmumu. Dia datang Matius 16 nomor 27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Dia datang dalam tubuh kemuliaan. Cuma saya jawab ini. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, itu roh. Kau jawab dulu, dia datang sebagai manusia atau sebagai roh? Yang kau nipu, Islam ini yang kau hadapi, ahli Bible. Yang kau nipu. Saya jawab. Dia akan datang kedua kali dalam kemuliaan Bapaknya, dalam bentuk roh. Di mana dalilnya dia datang dalam bentuk roh? Kucakar juga mulut kau nanti pakai cangkul. Itu di dalam Lukas. Di dalam Lukas. Apa sih? Dia akan nipu. Kenapa kalian itu nipu semua? Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Yang datang roh atau anak manusia? Dalam kemuliaan Bapa itu apa? Roh kan? Dia datang sebagai anak manusia atau roh? Dia tetap saja ada. Dasar pemakan babi. Saya tanya, anjing, otak nggak berfungsi. Ini dalilmu sendiri mengatakan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia, kampret. Karena dia telah menjadi anak manusia, makanya dia disebut anak manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Kemudian Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia. Berarti dia tidak bertemu dengan Yesus. Ke dunia menjadi anak manusia. Sekarang saya tanya sama saudara. Kan nyata tuh tertulis di Matius 16:27. Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai anak manusia, bukan anak setan.
Oke? Bukan, bukan juga anak ayam. Betul? Iya, terus. Nah, yang datang kepada Paulus itu anak manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena telah turun ke bumi sebagai anak manusia. Iya, Yesus datang nanti kedua kalinya nih, kan sudah terangkat nih. Datang ke bumi lagi nanti dalam bentuk anak manusia. Iya. Iya kan? Iya, nah, dalam yang kemuliaan datang Bapaknya di kepada surga. ya udah, yang datang kepada Paulus itu Yang manusia datang kepada atau Paulus. bukan? Ia datang dalam kemuliaan Bapaknya itu roh. Yang datang Karena Allah kepada itu adalah roh dan Paulus, kebenaran. yang datang kepada Allah Paulus, itu, Elohim itu, dan yang datang Elohim di itu Pulau roh Patmos, dan dan yang datang kebenaran. kepada Tentu Matius, dia akan datang dan yang dalam datang bentuk- kepada Ananias itu manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena dia telah turun ke bumi sebagai Gila, terjebak kau di sini. Karena datang Paulus dalam mengaku, kemuliaan. Tunggu, kau mengatakan dia datang sebagai anak manusia. Tadi kau sudah menjawab. Tetapi Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 12, dia bertemu bukan dengan manusia, tapi roh. Kena kau. Iya, karena dia telah naik ke surga waktu itu. Tapi Karena datang Yesus kedua telah naik ke kalinya. surga. Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh. Iya, Paham? iya karena dia telah menjadi anak manusia. Waktu dia turun ke bumi. Yang datang makanya kepada dia disebut sebagai anak Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus bukan anak manusia, berarti itu bukan Yesus. Dia akan datang dalam kemuliaan. Yang datang kepada Paulus itu Elohim bukan itu anak manusia. roh dan kebenaran. Yesus Tentu berkata dia Yesus datang akan- kedua kalinya sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak Iya, manusia. karena dia Berarti yang datang Iya, kepada karena Paulus dia itu telah siapa? menjadi anak manusia. Iya. Aduh, nggak nyambung saudaraku ini, nggak nyambung. Kebanyakan makan gini jadinya. Apa nggak Makanya nyambung, kurangi Pak? makan supaya tidak bebal. Masa Bibelmu sendiri kau tolak? Matius 16:27, Yesus datang ke bumi untuk yang kedua kalinya Jangan minum kencing onta lah biar. sebagai anak manusia. Datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Iya, karena dia telah yang menjadi datang anak kepada manusia, makanya dia disebut Paulus. sebagai anak manusia. Ya, Tetapi terus dia kenapa? akan datang dalam Kenapa kemuliaan yang datang Bapaknya, yaitu kepada Bapak. Paulus? Kenapa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia kalau begitu? Iya. Kok iya terus kau? Iya. Telah menjadi anak manusia, dia juga sebagai manusia, dia juga sebagai roh. Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Itulah yang pengakuan Yesus. Tidak ada Yohanes seorang 3. pun nabi di bumi. Ya, Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka padanya ada roh Allah yang tidak berkesudahan. Iya. Ya beda lah, Beda lagi. Beda. Berikan dia Tidak ada seorang pun nabi yang mengaku roh Tuhan Allah ada padaku. Iya. Apakah Kasihan, nabi mengaku? udah.